Udah ada, yuk. Play. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم السابع من شهر شعبان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة. وقد توقفنا عند قوله وأقيموا الصلاة. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita telah sampai pada ayat 41 atau 43. Nah, masih terkait Bani Israel yang mana mereka adalah ulama, ahli ilm, memiliki ilmu, ahli kitab. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di bahwasannya tujuan utama ulama adalah membedakan mana yang hak, mana yang batil, serta menampakkan yang hak tersebut ditampakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haq bil batil wa taktumul haqqo. Nah, jangan dicampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan tampakkanlah itu kebenaran, jangan di kitman, jangan disembunyikan. Nah, kemudian kita lanjutkan wa aqimus shalah. Tsumma qala wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Tegakkanlah salat, tegakkanlah salat, yakni zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin, secara lahir maupun secara batin ditegakkan betul-betul salat tersebut. Wa atuz zakah. Nah, tunaikanlah zakat mustahiqiha, ya, kepada yang berhak menerimanya. Tunaikanlah zakat kepada yang berhak menerimanya. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ai sallu ma'al musallin. Fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al imani birusulillahi wa ayatillahi faqad jama'tum bainal a'mali adh-dhahirati wal batinati wa bainal ikhlasi lil ma'budi wal ihsani ila 'abidihi wa bainal ibadatil na'am al-qalbiyyah wal badaniyah wal maliyah. Warka'u ma'ar raki'in. Atau sebelumnya waqimus shalah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya ini salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, salat berjamaah. Nah, salat di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa melakukan salat berjamaah. Amin. Fa'innakum, jika kalian wahai Bani Israel menam idza fa'altum dzalik, jika kalian melakukan hal tersebut disertai dengan keimanan kepada rasul-rasul Allah dan ayat-ayat Allah, maka kalian telah menggabungkan antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, antara keikhlasan kepada al-ma'bud wal ihsan ila abidihi, dan berbuat ihsan kepada abidihi, hamba-hambanya. Bil ma'bud Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal ibadat al-qalbiyah, serta telah menggabungkan antara ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah badan, dan ibadah harta. Nah, az-zakah ibadah harta, ibadah badan aqimus shalah. Nah, juga ibadah qalbiyah itu beriman, seperti di ayat yang kemarin-kemarin kita baca, wa aminu bima anzaltu. Nah, demikian. Wa qauluhu, kita lanjutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah,
وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوب نعم ووجوبها وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع نعم والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فريضته فيها. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini Rakiin, Allah Subhanahu wa taala berfirman Rakiin, ini sallu ma'al musallin, kata Syekh As-Sa'di di dalamnya terdapat perintah, mengandung perintah untuk sholat jamaah dan nah, kewajibannya mengandung kewajiban sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, keistiqomahan, hidayah taufik untuk bisa selalu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, mengandung perintah untuk sholat berjamaah dan juga kewajibannya. Di dalamnya juga mengandung dalil bahwasannya ruku itu termasuk dari rukun-rukun sholat. Ruknun min arkanis sholah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala me'abbara, me, nam, apa namanya menggambarkan, mengekspresikan salat dengan sebutan ruku'. Yang dimaksud di sini adalah salat. Namun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan kata ruku'. Dan ini menunjukkan ta'bir 'anil ibadah bi juz'iha yadullu ala faridatihi fiha. Ini menunjukkan bahwasannya eh, itu adalah kewajiban yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut, di dalam sholat. Nah, demikian warka'u ma'ar raki'in mengandung dalil bahwasannya ruku termasuk dari rukun-rukun sholat yang harus dilakukan. Sehingga disempurnakan, hendaknya kita menyempurnakan ruku-ruku kita. Jika tidak, maka sholat kita akan terancam dengan tidak diterima. Kita lanjutkan ata'muruna nasa bil birri ay bil imani wal khairi wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha an amriha bidzalik wal hal wa antum tatluna al kitab afala taqilun. Ayat ke-44 dari dalam surat Al-Baqarah. Ata'muruna nas, apakah kalian memerintahkan manusia yaitu dengan keimanan dan kebaikan, bil imani wal khair. Ini masih kepada Bani Israel, di mana mereka memang ulama, mereka ahli kitab, ahlul ilm, memiliki ilmu. Apakah kalian hanya memerintahkan manusia dengan kebaikan, albir, dengan keimanan, dengan al khair? Nah, sementara kalian melupakan diri kalian. Ini melupakan, kalian meninggalkan diri kalian sendiri. An amriha bidzalik, tanpa memerintahkannya dengan hal itu. Ini hanya memerintahkan orang, tidak memerintahkan diri dia sendiri. Dalam keadaan kalian tatselunal kitab, tala yatselu. Tatselun, kalian membaca. Dalam keadaan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa asmal aqla aqlan li'annahu yaqilu biha ma yanfa'uhu minal khairi. Nah, dinamakan akal itu dengan aklan. Dalam bahasa Arab, akal kenapa dinamakan akal? Ain, qaf, dan lam. Kenapa? Karena dengannya seseorang dapat eh,
yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair wa yanaqil bihi amma yadurruhu wa dzalika annal aqla yahutsu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih wa awwala tarikin lima yanha anhu. Faman amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alhu aw nahahu 'anil syarri falam yatrukhu dalla ala adami aqlihi wa jahlihi khususan idza kana 'aliman bidzalik qad qamat 'alaihi al-hujjatu. Nah, Syekh Rasyidi menyebutkan faedah yang sangat bagus bahwasannya akal dinamakan dengan akal karena dengannya seseorang dapat mengetahui, nah, yakil, mengikat dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baginya. Ma yanfa'uhu minal khairi. Kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baginya. Dan wayan akil bima amma yadurruhu. Dia dapat eh, nam yan akil menjauhkan atau menahan diri dari apa-apa dari keburukan yang membahayakannya. Dia dapat mengikat kebaikan yang bermanfaat dan juga bisa menjauhkan keburukan yang berbahaya yadurruhu. Wa dzalika annal aqla yahutsu, sebab bahwasannya akal ini akan mendorong pemiliknya untuk menjadi orang pertama yang melakukan apa yang diperintahkan. Wa awal tarikin, dan menjadikan pelakunya orang pertama yang meninggalkan apa yang dilarang. Nah, akal akan menam yan ya akil membuat pemiliknya terikat dengan kebaikan, dengan perintah. Ketika diperintahkan untuk kebaikan, maka langsung dikerjakan dan juga menjauhkan dari kemudaratan. Akal dapat menjauhkan seseorang dari kemudaratan ketika dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini keburukan. Karena dia berakal, akal tersebut akan menjauhkannya dari keburukan tersebut sehingga dia termasuk orang yang pertama kali meninggalkan larangan. Ini akal. Nah, namun barang siapa yang keadaannya malah sebaliknya, amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alhu. Dia memerintahkan orang lain dengan kebaikan, namun dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut, atau melarang orang lain dari kejelekan, namun dia tidak melakukan atau tidak meninggalkan kejelekan tersebut. Nah, ini bagaimana? Dalla ala adami aqlihi wa jahli. Ini menunjukkan bahwasannya eh, adami aqlihi wa jahlihi, kurangnya akal dia atau Adam ini tidak ada akal padanya dan menunjukkan kebodohannya. Khususan idza kana aliman bidzalik, terlebih lagi kalau ternyata orang tersebut yang memerintahkan dengan kebaikan, melarang dari kejelekan, namun dia sendiri tidak melakukannya. Terlebih dia adalah orang yang alim minal ulama, termasuk orang yang berilmu akan hal tersebut. Qad qamat alaihil hujjah. Dia sudah tahu, sudah tegak hujah atasnya. Ini lebih parah. Bagaimana? Bani Israel, ulama. Nah, mereka tak murunan nas, apakah kalian memerintahkan manusia sementara kalian melupakan diri kalian sendiri.
Kalian tidak mengamalkan apa yang kalian ucapkan. Dalam keadaan kalian ulama mengetahui antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Mana fungsi akal kalian? Nah, demikian. Wa hadhil ayah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat ini pada pertemuan berikutnya. Insyaallah hari Sabtu. Nah, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berakal yang pertama kali mengerjakan perintah awal tarikin pertama kali orang yang meninggalkan kejelekan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari eh, keburukan dan juga sebab-sebab yang mengantarkan ke sana, sebab-sebab mengantarkan kepada kebodohan. Naam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.